Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah menyediakan waktunya, udah Bapak memberikan ruang kepada saya, kepada kami, saya dan Bapak Yuda dalam rangka untuk memenuhi tugas forum berbagi untuk modul 1.4 yaitu budaya positif yang perlu diimplementasikan di kelas. Nah, kebutuhan anak, kebutuhan dasar, merasa nyaman, merasa aman, sehingga dalam mengikuti pembelajaran senang. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru bisa menuntun anak sesuai kodratnya, kodrat alam, kodrat dirinya, kodrat alamnya, dan juga kodrat zamannya. Baik Bapak Ibu, disiplin positif ini merupakan salah satu cara agar diperoleh budaya positif. Disiplin positif ada cara-caranya melalui nilai-nilai kebajikan universal dan juga keyakinan kelas. Nanti akan dipaparkan pada materi berikutnya. Nanti kita bisa mengikuti alur disiplin positif. Pengertian makna disiplin: belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, alur berikutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi untuk apa? Untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Bapak Ibu boleh mempraktikkan posisi kita sebagai guru. Apa posisinya? Ada 5 posisi menurut Glasser. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Selama ini jika murid Bapak Ibu melakukan kesalahan atau dianggap menurut Bapak Ibu di luar peraturan, maka kebanyakan termasuk saya sendiri juga mengambil posisi sebagai penghukum. Nah, mari kita belajar bersama-sama dengan teori yang dikembangkan oleh Glasser, kemudian juga berdasarkan kebutuhan dasar anak, kebutuhan dasar murid. Maka sebaiknya posisi yang kita ambil itu seperti apa. Nanti di pada kesimpulan akhir akan menyadari posisi yang pas ketika ada anak yang melakukan kesalahan ataupun timbul ketidaknyamanan di dalam ruang kelas, maka posisi kita sepenuhnya dapat disadari setelah kita mempelajari teori-teori dari Glasser ini. Selanjutnya coba perhatikan kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kadang-kadang kita perlu memandang lebih jauh bahwa ketika anak melakukan indisipliner, kita ambil posisi sebagai penghukum, maka akan timbul ketidaknyamanan yang panjang. Bahkan ketika anak sudah lulus, ingat saja bahwa saya pernah dihukum misalkan dipukul dengan penggaris dan sebagainya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kadang-kadang kita
Itu ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, jika ada yang melakukan indisipliner, kita mengambil posisi sebagai penghukum. Nah, setelah kita mempelajari restitusi ini, bagaimana upaya kita mengembalikan anak menjadi orang yang sukses. Kita anggap bahwa jika anak yang melakukan kesalahan itu atau melakukan indisipliner adalah tindakan yang gagal. Bagaimana kita sebagai guru mengembalikan anak agar dapat memperbaiki kesalahan mereka. Ciri-ciri restitusi. Bapak Ibu, bahwa keyakinan kelas perlu dibuat dengan kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan antara guru dengan para murid. Misalkan begini, jika memasuki ruangan kelas, kita semua mengucapkan salam. Menurut saya, kalau ada seorang anak melakukan suatu kesalahan, itu memang hukuman patut diberikan. Tapi di sini saya memposisikan tidak hanya sebagai penghukum, kadang-kadang juga sebagai pemantau atau manajer pembuat orang. Saya lihat dulu kualitas kesalahan anak. Selama masih dalam koridor wajar, contoh anak yang jahil misalnya menyembunyikan sepatu temannya atau menyembunyikan bukunya, itu tidak terlalu berat. Di sini saya cukup memposisikan hanya sebagai manajer saja. Di sini saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka yang seperti itu. Coba kalau kamu yang disembunyikan sepatu kamu, bagaimana perasaanmu? Kemudian anak itu kan berpikir, nggak mau Bu. Nah, kalau misalnya besok dia tidak ada perubahan juga, saya di sini memposisikan sebagai penghukum. Kamu sudah beberapa kali melakukan seperti ini. Kalau misalnya sampai terjadi lagi, silahkan kamu membersihkan kelas ini pada waktu istirahat. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Nunung atas responnya mengenai salah satu kasus. Jika ada salah satu murid yang suka jahil kepada salah satu teman yang lainnya, jadi posisi Bu Nunung adalah mengambil sebagai posisi manajer. Kita kembalikan pada pengertian restitusi. Restitusi adalah mengembalikan kesalahan anak agar dapat memperbaiki kesalahannya. Nah, sikap posisi yang diambil oleh Bu Nunung saya rasa sudah cukup bagus. Karena apa? Karena yang pertama, dengan timbulnya keyakinan dari anak yang melakukan kesalahan, oleh guru dikembalikan supaya menjadi orang yang sukses agar tidak melakukan kesalahan serupa. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri sesi ini dengan mengucapkan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, setelah kita mempelajari materi tentang budaya positif, mudah-mudahan kita dapat menghasilkan anak-anak kita dan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan. Akhirnya saya terakhir mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.